Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 dengan saya Ririn Dwi Aryani dan juga teman saya Intan Asri Insani. Di sini kami akan menjelaskan dan menganalisis hasil diskusi kami mengenai layanan digital dari Inspektorat Kabupaten Lahat, yaitu LACT, atau kepanjangannya Lahat Cepat Respon dan Terpadu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu yaitu Pak Junaidi SIP MSI. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai tampilan aplikasinya. Kepada Intan boleh di next. Namun pada perkenalan aplikasi ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai alamat kantor dan juga alamat link websitenya. Alamat kantor inspektoratnya sendiri yaitu di Bandar Jaya, Kecamatan Lahar. Dan juga alamat link websitenya dapat dilihat di video ini. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, di sini terdapat tampilan aplikasinya yang kita bisa lihat. Kami memberikan 5 gambaran. Yang pertama yaitu tampilan awal saat kita membuka aplikasinya di handphone ataupun di laptop, kita bisa melihat logo dari LACT ini, aplikasi layanan pengaduan Inspektorat Kabupaten Lahat. Kemudian kita masuk ke halaman depan, dan juga di halaman depan ini kita bisa melihat tampilan informasi yang sering dicari oleh beberapa masyarakat mengenai aplikasi ini dan cara menggunakannya. Lalu di halaman berikutnya, sebelum kita memberikan pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten Lahat, kita dipersilakan untuk registrasi dulu jika belum memiliki akun. Kemudian, jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung ke halaman login. Dan yang terakhir, kita bisa melihat di sini terdapat gambaran di aplikasinya mengenai halaman pengaduan di aplikasi ini. Nah, kita masuk ke pembahasan materinya mengenai analisis aplikasi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Asri Insani. Yang pertama yaitu dasar hukum atau pengembangan aplikasi LACT ini. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu dasar hukum atau pengembangan aplikasi LACT. Adapun dasar hukum dalam pembuatan aplikasi ini adalah Peraturan Bupati Lahat Nomor 34 Tahun 2021 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat. Yang kedua yaitu unit kerja atau instansi pengelola. Unit kerja yang mengelola aplikasi LACT adalah Inspektorat Kabupaten Lahat. Inspektorat Kabupaten Lahat adalah sebuah lembaga di Kabupaten Lahat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi pengawasan. Yang ketiga yaitu latar belakang munculnya aplikasi LACT. Aplikasi LACT dibuat untuk mempermudah pengaduan layanan masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor Inspektorat Kabupaten Lahat dan dapat memantau perkembangan atas tindak lanjut pengaduan. Sampai hari ini, program ini akan terus dikembangkan sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu memudahkan masyarakat dalam pengaduan tanpa harus tatap muka. Yang keempat yaitu deskripsi singkat layanan LACT. LACT adalah platform yang dibangun oleh Inspektorat Kabupaten Lahat sebagai sarana pengaduan masyarakat. Masyarakat atau lembaga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Lahat tanpa harus datang langsung ke kantor Inspektorat Kabupaten Lahat, serta dapat memantau perkembangan atas tindak lanjut pengaduan. Yang kelima yaitu tujuan utama pengembangan layanan LACT.
Tujuan utama pembuatan LACT yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Lahat. Yang keenam yaitu jenis layanan yang tersedia pada aplikasi LACT. Jenis layanan yang tersedia di aplikasi ini berupa layanan pengaduan langsung melalui nomor WhatsApp kantor atau dengan menyertakan berbagai data yang akurat. Adapun jenis laporan atau pengaduan yang dapat ditangani dan ditindaklanjuti dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu penyalahgunaan wewenang, pelayanan masyarakat, korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi kepegawaian, serta penanganan kehilangan barang atau aset negara dan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn. Baiklah, terima kasih Intan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri yang ketujuh, yaitu manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini diharapkan. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini. Aplikasi ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik tanpa harus tatap muka. Dan yang kedua, selain melayani pengaduan, aplikasi ini juga diharapkan dapat berperan sebagai klinik konsultasi untuk masyarakat secara online. Yang ketiga, aplikasi ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi kinerja pegawai di layanan pengaduan masyarakat dengan mengandalkan penerimaan pelaporan dari masyarakat secara online. Kemudian, poin ke-8, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Nah, yang pertama, unduh aplikasi LACT ini di Play Store atau dapat langsung melalui website. Yang kedua, jika belum memiliki akun, silakan klik register untuk mendaftar sesuai dengan profil masing-masing masyarakat umum atau lembaga. Yang ketiga, akun yang sudah terdaftar akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Yang keempat, setelah akun diverifikasi, silakan input pengaduan dan isi field form yang disediakan dan pilih jenis pengaduan yang akan disampaikan. Lalu yang kelima, lampirkan bukti awal terjadinya dugaan pelanggaran. Dan yang terakhir, pantau perkembangan tindak lanjut dari pengaduan melalui aplikasi ini. Yang kesembilan, poin ke-9 yang kami analisis yaitu keunggulan aplikasi ini. Yang pertama, dalam aplikasi ini terdapat nomor kontak WhatsApp layanan pengaduan masyarakat milik Inspektorat Kabupaten Lahat sehingga memudahkan masyarakat apabila memiliki keluhan atau memiliki pertanyaan. Kami sendiri telah mencoba untuk menghubungi melalui nomor WhatsApp ini dan ternyata benar bahwa kami mendapatkan respon yang cepat dan tepat. Lalu, keunggulan selanjutnya yaitu tersedianya informasi mengenai pertanyaan yang sering dicari masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui cara kerja aplikasi dan ketentuan cara kerja aplikasi tersebut. Informasi ini dapat dilihat di halaman depan pada saat kita membuka aplikasi ini. Lalu yang ketiga, aplikasi ini juga mudah diakses dengan hanya melakukan registrasi dan prosesnya juga cukup cepat. Baiklah, selain keunggulan, kami pun menganalisis kelemahan aplikasi ini. Yang pertama, kurangnya informasi mengenai sekilas berita pelayanan di aplikasi tersebut, sehingga aplikasi ini terlihat hanya kosong saja. Yang kedua, kurangnya pengenalan aplikasi ini kepada publik dilihat dari sedikitnya jumlah user yang mendownload aplikasi ini di Google Play Store. Lalu yang ketiga, fitur di aplikasi ini masih membingungkan untuk digunakan, serta tampilan aplikasinya yang masih kurang menarik. Nah, setelah itu, kami pun menganalisis profil jumlah data pengunjung atau user yang sejak di-launchingnya aplikasi ini hingga saat ini. Setelah kami membuka Play Store dan kami melihat bahwa jumlah data masyarakat atau user yang mendownload aplikasi ini dari Google Play Store sebanyak lebih dari 10 orang. Serta rating aplikasi ini
juga 3 ke atas. Nah, kami pun mendapatkan informasi ini melalui berbagai sumber yang cukup terpercaya, dari berita, dan juga kami bahkan menghubungi inspektorat ini langsung melalui nomor WhatsApp yang tersedia di aplikasi tersebut. Sehingga informasi yang kami dapatkan ini cukup akurat dan juga dapat dipercaya. Sekian informasi dan juga presentasi kami. Saya Ririn Dwi Aryani dan juga Intan Asri Insani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta kami harap video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta pemahaman mengenai penerapan governance digital di dalam instansi pemerintahan untuk melayani masyarakat secara efisien dan juga terpercaya. Kami ucapkan terima kasih. Audio Jungle.